Oke, kita lihat dua tersangka dikembalikan lagi ke selnya. Yuk, jalan Pak. Oke. Yuk. Udah Jet, bukan parade kita tuh. Betul. Foto kan. Nyelpat gitu. Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Kuda Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak Polres Lebak dalam hal ini Satreskrim Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap dua warga pelaku pembeli solar bersubsidi di wilayah Lebak dan dijual ke industri maupun ke proyek. Nah, dua pelaku ini pertama dari Pademangan, Jakarta Utara, terus yang kedua itu supirnya berasal dari Kasemen, Kota Serang. Nah, kenapa mereka ditangkap? Karena memang ada aturannya bahwa solar bersubsidi itu dilarang dijual ke industri. Ya, mereka kan belinya di SPBU nih, di SPBU di beberapa tempat di Rangas Bitung. Dan ditangkapnya sendiri itu mereka saat akan meninggalkan SPBU ketika akan masuk pintu gerbang tol di Kadu Agung. Oke guys. Selain dua tersangka, pihak Satreskrim juga berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 600 liter solar bersubsidi, berikut juga mobil yang mereka kendarai. Oke guys, untuk lebih jelasnya ayo kita saksikan videonya. Come on guys. Oke guys, ini dua tersangka yang akan diekspos oleh pihak Polres terkait kasus dugaan penyelundupan solar. Oke guys, kita masih menunggu eksposnya yang kemungkinan akan dipimpin langsung oleh Pak Kapolres dan didampingi oleh Pak Satreskrim Polres Lebak. Ini sejumlah media yang sudah diundang untuk mengekspos kasus penyelundupan solar yang terjadi di wilayah hukum Polres Lebak. Oke, kita lihat barang buktinya ya. Ini ada STNK, ini STNK dan ini flash disk. Flash disk warna merah ya. Nanti kita coba lihat juga barang bukti roda 4 pengangkut solarnya guys. Nah, ini barang bukti mobil ya,
yang digunakan untuk mengangkut solarnya guys, kita lihat. Ini udah dirancang sedemikian rupa ya, di bagian dalamnya juga. Ini bagian dalamnya guys. Nah, ini untuk wadah solarnya yang berada di dalam mobilnya guys, kita lihat. Sudah diamankan oleh pihak Polres Lebak ya guys, dan sekarang posisinya berada di halaman Polres Lebak guys. Barang bukti yang disimpan dari tangan pelaku. Oke guys, kita masih menunggu Pak Kapolres untuk melakukan eksposnya. Dan ini teman-teman media sudah berada di luar menunggu ekspos dimulai terkait kasus dugaan penyelundupan solar di wilayah hukum Polres Lebak. Oke guys, ekspos akan segera dimulai. Kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pada rekan media. Siang hari ini kami dari jajaran Polres Lebak akan melakukan press conference terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan atau distribusi bahan bakar minyak, bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Jadi dasar di sini adalah LPA nomor 136 Romawi 5 tahun 2022 garis miring Polres Lebak. TKP waktu pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 pagi. Untuk lokasi di depan gerbang tol Rangkas Bitung. Untuk tersangka dalam hal ini kita jajaran Satreskrim mengamankan 2 orang tersangka inisial JS, perannya sebagai pemilik barang, umur 39 tahun, alamat di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Dan yang kedua inisial SM, umur 25 tahun, warga Lebak Wangi, Kecamatan Serang, Banten. Statusnya sebagai supir. Jadi dapat dijelaskan di sini rekan-rekan sekalian bahwa modus dari tersangka JS sebagai pemilik barang dan SM sebagai supir, mereka melakukan pembelian bahan bakar bersubsidi dalam hal ini jenis solar dari SPBU dengan menggunakan mobil. Jadi cara menjual, cara pendistribusiannya dengan mengangkut dengan menggunakan mobil box yang sudah dimodifikasi oleh kedua tersangka, sehingga mobil box tersebut bisa menampung kurang lebih sekitar 2 ton bahan bakar jenis solar yang nantinya akan didistribusikan atau dijual oleh kedua tersangka ke beberapa lokasi, lokasi proyek dan lokasi-lokasi lainnya, dan dalam hal ini modus tersangka mencari keuntungan. Untuk fakta-fakta atau kronologis kejadian, jadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 6.30 di depan gerbang tol Rangkas Bitung, diketahui tersangka JS dan SM telah melakukan pembelian sebanyak 600 liter solar untuk subsidi di SPBU Mandala dengan harga pembelian SPBU seharga 5.150 per liternya. 5.150 per liternya. Total pembelian pada saat itu sebesar 3.090.000 karena sebanyak 600 liter dengan menggunakan kendaraan mobil box yang sudah dimodifikasi yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi dalam hal ini tersangka menjual atau mendistribusikan ke pemesan di daerah Cikarang dan di daerah Tangerang, itu dijual dengan harga Rp8.000 per liternya. Jadi ada selisih kurang lebih 2.850 per liternya.
Dalam hal ini dua tersangka ini mendapatkan keuntungan selisihnya 2.850. Dengan jumlah 600 liter, tersangka kurang lebih mendapat keuntungan sekitar 2 juta rupiah ya, 2 juta rupiah. Dan selama tersangka menjual BBM jenis solar ini pada pemesan, pengakuannya sudah dilakukan sebanyak kurang lebih 6 kali. 6 kali diantaranya juga ke proyek pemerataan lahan yang beramat di Cikarang Barat, di daerah Bekasi dan wilayah sekitar Tangerang Kota. Untuk pasal yang dipersangkakan, rekan-rekan, jadi terhadap 2 orang tersangka ini kami kenakan persangkaan pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, di mana berbunyi pasal itu, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan atau bahan niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda sebesar 6 miliar. Jadi untuk tersangka JS dan untuk tersangka SM, si supir, dengan persangkaan pasal yang sama, pasal 55 juga, dengan undang-undang yang sama, hanya diuntukkan ke pasal 55 KUHP. Pasal 55 KUHP dengan ancaman juga denda yang sama. Terus untuk barang bukti yang berhasil tim penyidik dari Satreskrim melakukan penyitaan, yaitu 1 buah kendaraan R4 jenis box yang sudah dimodifikasi, seperti saya sampaikan tadi, sudah dimodifikasi sehingga bisa menampung sejumlah bahan bakar minyak dalam hal ini jenis solar subsidi sebesar atau sebanyak 2 ton. Bahan bakar minyak jenis solar subsidi kurang lebih 600 liter yang masih berada di dalam mobil box tersebut yang dibanyakan oleh tersangka di SPBU Mandala, dan 1 buah flash disk yang berisi video CCTV ketika si tersangka dengan kendaraan R4 jenis box ini melakukan pembelian atau mengisi solar di SPBU. Saat ini perkembangan penyidikan, penyidik masih melakukan pengembangan terkait keterlibatan pihak-pihak lain atau terkait perkembangan pemesanan terhadap pemesanan hasil barang-barang atau hasil solar subsidi ini. Jadi masih dalam pengembangan, kemungkinan akan ada tersangka lain, itu masih mungkin terjadi. Demikian rekan-rekan, mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan oleh rekan-rekan media terkait masalah kasus yang kami press conference hari ini, terkait masalah penyalahgunaan pengangkutan barang-barang atau bahan bakar bersubsidi. Demikian, terima kasih. Pak, tersangka ini kan sudah beberapa kali ya? Itu dilakukannya di satu SPBU saja atau di beberapa SPBU gitu, Pak? Jadi hasil dari pengakuan pemeriksaan tersangka, mereka bukan hanya di satu SPBU ya, tapi ada beberapa SPBU, bukan hanya di wilayah Lebak, tapi di wilayah Tangerang, juga di wilayah Serang. Nah ini makanya mau kita kembangkan lagi dari pengakuan tersangka ini, ada beberapa tempat pembelian juga, ada beberapa tempat distribusian dari tersangka menjual dari barang atau bahan bakar minyak bersubsidi tersebut. Pak, kalau dari hasil pemeriksaan si distributornya, si pembelinya tahu nggak ini Pak, solar ini solar bersubsidi? Pembeli ya? Iya, si pembeli ini pemesan kan. Jadi gini, kalau dilihat dari kronologisnya, tadi seperti saya sampaikan ya, pemesan ini membeli dari tersangka dengan harga 8.000 rupiah per liter, jadi ada selisih sekitar 2.850. Ya. Kemungkinan pemesan tidak tahu kalau barang ini solar bersubsidi karena ada selisih, Demikian. Pak, untuk pihak SPBU-nya sendiri Pak, tahu nggak Pak? Karena kan ini janggal nih Pak, ngisinya banyak sampai 600 liter. Ada kemungkinan dia kerjasama atau memang si pihak SPBU-nya tidak tahu gitu Pak, petugasnya Pak? Jadi gini, kalau dilihat dari kronologis tadi dan modus dari tersangka,
kemungkinan besar pihak SPBU mengetahui, pasti mengetahui ya. Tapi kemungkinan ini permainan di level bawah di tingkat SPBU, mungkin pengawas dan level-level bawah yang memang juga terus menjaga di SPBU, karena dilihat dari pembelian dalam jumlah besar 600 liter dan menggunakan mobil box yang sudah dimodifikasi, tidak mungkin pihak petugas SPBU tidak tahu ya. Pak, ada tersangka apa tadi itu pengawas bakal dilacak juga keberadaannya atau dikembangkan lagi gitu kan? Seperti saya sampaikan tadi, rekan, jadi dalam hal ini pihak penyidik Satreskrim akan tetap melakukan pengembangan, tetap melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atau kemungkinan tersangka lain. Ya, termasuk salah satunya yang tadi rekan sampaikan, pertanyakan terkait masalah keterlibatan SPBU dalam hal ini. Potensi tersangka juga ya? Bisa jadi potensi tersangka. Ada batasan nggak sih Pak pembelian BBM bersubsidi itu di SPBU? Jadi ini SPBU itu peruntukannya sebenarnya untuk pembelian masyarakat ya, kendaraan umum atau pribadi masyarakat. Jadi tidak diperuntukkan untuk pembelian dalam jumlah besar yang memang peruntukannya, apalagi peruntukannya untuk kepentingan komersil gitu. Kepentingan komersil. Kalau rekan-rekan sampaikan mungkin ada contoh di beberapa daerah di wilayah Lebak ini karena memang jauh dari lokasi SPBU, tidak semuanya terjangkau dan bisa beli di SPBU terkait masalah penggunaan dalam hal pertanian atau perikanan. Itu ada batasan, biasanya ada batasan dari pihak Iswana Migas menunjuk pihak-pihak tertentu yang memang bisa membeli dalam jumlah yang sudah ditetapkan atau ada kuotanya. Ya. Apa mau aja. Foto, bergerakan. Kasih foto lah. Saya udah banyak foto sama ini. Pak Kapolres, jadi waktu penangkapan mereka pas akan meninggalkan Rangkas Bitung ya Pak? Melalui tol ya Pak? Ya, jadi mereka pada saat ditangkap oleh petugas kami dari Polres Lebak, pada saat itu mereka tersangka JS dan SM ini selesai melakukan pembelian solar bersubsidi di SPBU Mandala dengan menggunakan kendaraan R4 yang sudah dimodifikasi dan akan dibawa ke daerah Tangerang. Jadi memasuki gerbang tol, sebelum masuk ke dalam tol oleh petugas kami dilakukan penangkapan dan pemeriksaan. Mereka tidak lagi sepi apa lagi itu Pak di pomnya Pak? Kalau melihat dari waktu kejadian itu pukul 6.30 ya, pukul 6.30 pada saat ditangkap. Tapi logikanya mereka pasti sudah 1 jam atau setengah jam sebelumnya sudah melakukan pengisian karena 2 ton atau 2.000 liter bukan dalam waktu yang cepat ya dalam mengisi BBM. Berarti kondisi SPBU dalam kondisi sepi mungkin Pak ya dari kendaraan? Kemungkinan kalau pagi masih sepi ya. Sepi. 6 kali. Ya. Dijual berapa Bang per liternya Bang? 8.000. 8.000. Kalau beli berapa per liter? 5.150. Oh gitu. Bang, biasanya ngisinya pagi atau dini hari atau malam hari sih Bang? Pagi. Pagi-pagi pas sepi gitu Bang ya? Iya. Nah kemarin pas ditangkapnya pas mau meninggalin Rangkas Bang ya lewat tol ya Bang? Iya. Jam berapa tuh Bang? Jam 6. Oh gitu. Ada kerjasama dengan SPBU saat pengisian? Enggak ada. Petugasnya nggak tahu Bang itu? Kalau petugasnya ada kali yang ngecornya mah tahu kali dia. Iya, Tahu. lagi. Tahu Bang. Dikasih berapa biasanya Bang? 50.000. Berapa? Berapa? 50.000. Oh sekali ngecor. Oke. Per liter apa per apa Bang? Per isi ya? Iya. Oh iya. Terima kasih Bang. Oke, saya lihat 2 tersangka dikembalikan lagi ke selnya. Yuk jalan Pak. Oke. Yuk. Udah jet, bukan parade kita tuh.
Es teh, betul.